Jalan-jalan ke Darussalam, perginya naik labi-labi. Jangan dulu ya. Kalau masih ada yang belum menjawab salam, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang serentak. Daun salam direbus pakai air hangat. Menjawab salam ini harus serentak dan semangat. Saya ulangi sekali lagi sampai jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ada intonasi nada yang berubah dari nada dasarnya, ada emosi yang meningkat. Dan saya nggak marah-marah sama. Kenapa dijawab dengan urat leher luar? Waalaikumsalam. Biasa. Apa? Biasa. Mungkin sungguh. Ini pernyataannya. Sungguh. Kalau didengar ini pernyataan orang. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata untuk kita. Dialah musuh sebenarnya, bukan saya, bukan kepala sekolah yang melarang Anda jangan merokok, bukan. Biasanya. Baik, kita akan kupas siapa sih orang yang memiliki ciri-ciri yang memiliki sifat-sifat syaitan. Ya, kita kupas. Nanti kalau ada yang terdapat di dalamnya, kayaknya seperti saya, gue banget, jangan ya. Sifatnya seperti setan, terus kalian astagfirullah gitu ya. Ya Allah, saya. Jangan dibilang seperti setan sifatnya. Gue banget. Yang pertama, ciri-ciri orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan adalah yang pertama, ditutup telinga kanannya, dibuka telinga kirinya, sehingga jika ada orang ceramah, dia ceramah di belakang. Termasuk yang menunjuk orang. Oleh syaitan dan kebenaran. Ciri-cirinya adalah jika ada orang ceramah tentang kebaikan, tentang nasihat tentang agama, dia pun ceramah di belakang. Buat kelompok kecil. Masih pada yang pertama, itu yang A. Yang B, ciri-ciri yang kedua adalah kalau ada kawan yang serius, tokenya, alhamdulillah di sini gak ada. Ada orang yang serius, Ali. Ini kerja setan ini. Taus yang kedua, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang terakhir, kita minta perlindungan Allah. Yang ketiga, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mengikuti langkah-langkah setan. Cirinya yang kedua adalah suka berbohong. Suka berbohong. Kenapa nggak buat PR? Aduh,
Aduh Pak, mama saya sakit. Kenapa terlambat? Ban bocor. Gak ada alasan lain apa? Masa 5 kali terlambat ban bocor? Besok, kemana terlambat? Bannya gak ada Pak. Jarak. Ada yang bilang yes, gue belum tuh yes. Maksudnya pokoknya sudah jomblo ya. Ya Allah. Tenang. Halo. Jangan ada bintang, mana ada dibohong-bohongi aja. Yang dibohonginya pun mau. Masalahnya. Apa yang kelima? Sekarang kita tekankan semuanya di hati kita. You, me, kita bertemu. Stop kelima. Yang kelima apa? Yang kelima apa? Mau pacaran lagi? Yang depan jawab nggak, yang belakang? Apa? Gak ikhlas banget tuh. Nah, saya dapat kabar dari Badan Pusat Statistik Internasional Psikologis. Apa dikabarkan? Begini dia kabarnya. Penting. Dengar baik-baik, kalau bisa direkam. Jangan difoto wajah saya. Rekam saja suaranya. Atau saya kameranya rusak. Apa dikatakan? Umur yang rentan terbaik untuk menjadi jodoh Anda adalah 5-10 tahun di bawah Anda yang laki-laki. Atau yang wanita 5-10 tahun di atas Anda. Jadi jangan pacaran sama yang sebelah. Uang bensin aja patungan. Kemana kita malam nih? Keliling. Ada duit berapa? Aku 3.000. Aku pasangan. Subhanallah. Nah, apa dikatakan? Nah, jadi saya berasumsi kalau yang perempuan itu 10 tahun di atasnya lebih baik. Kenapa? Karena masa tuanya itu akan baru-baru. Makanya saya menikah cepat. Ya, umur 20 sudah menikah karena 9 biologi. Anak saya kelas 2 SMA. Biasanya, umur saya 35 tahun. Biasanya. Kalau saya gonting anak saya, nih pacaran Bapak ini sekali, ya Allah. Anak, anak. Ya. Jadi menikah muda itu enak. Jatahnya 10 tahun, 5-10 tahun. Kalau yang laki-laki setelah saya riset ternyata 10 tahun di bawah Anda, calon Anda itu baru kelas 4 SD. Jadi nggak usah pikir tuh yang sebelah. Kenapa? Cepat tuanya. Cepat. Jangan fokus pada pelajaran Anda dan fokus pada ibadah Anda. Cocok? Setuju? Dapat yang lebih mudah mau? Jalankan syariat. Jangan pacar. Yang cowok jangan pacar. Setuju? Tenang, dan perempuan tenang. Saya kasih kabar bagus. 5-10 tahun yang akan datang, Anda itu sedang mengambil S2 di Jakarta.
Jangan mau yang kampusnya belum tentu. S2 Jerman dan lagi ambil studi S2 di Madinah. Cocok? Baik. Pasti biologi. Baik, yang ketujuh, langkah-langkah setan adalah, langkah-langkah setan yang ketujuh adalah malas baca Al-Quran. Ini contohnya, bagaimana ciri-cirinya? Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Baru Alif Lam Mim. Baru 2 ayat udah atau ayat bacaan berkembar. Alif Lam Mim ini kok ada 2? Ini jelas ini. Jelas godaan setan. Alif, dua aja. Gleng. Halo, 15 menit. Baca Quran 1 menit denganku. Jelas dan konsen. Malas dalam beribadah, terutama baca Al-Quran. Yang laki-laki yang susah tidur malam, angkat tangan. Saya kasih tipsnya langsung sekarang, langsung bisa tidur. Jangan sekarang tidur malam. Yang susah tidur malam, apakah migrain, susah, tidak tenang? Coba angkat tangannya, yang punya tangan aja. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 25, 30. Saya kasih tipsnya, caranya baca Al-Quran. Pasti ngantuk. Yang tidak bisa tidur malam, baca Al-Quran 2 ayat langsung ngantuk. Gak usah minum CTE, obat tidur, obat gatal. Gak usah minum obat tidur, baca Al-Quran. Saya yakin belum sampai habis ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Belum habis lah tidurnya. Yakin. Yang susah tidur malam, gak usah keluar di warung kopi, baca Al-Quran langsung tidur. Datang sama dia, bisikan di telinganya, langsung lari, langsung ambil semuanya, langsung talkinkan aja di telinganya itu. Ya suaranya harus kayak gitu, jangan langsung ini. Bangun dulu, bangun dia kan, tidaknya, ya, wahai jasad terlalu. Langsung lagi dia, langsung, belum mati, sholat dulu. Kalau orang malas ibadah cukup 1 caranya ya, bicara. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri, ini masih banyak nih, ada 99. Ya, nanti kita sampai 8 saja. Bahwasanya langkah-langkah setan yang selalu mempengaruhi kita dalam hidup kita adalah yang ke-8. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Memang belum saya tahu. Ya. Yang ke-8 adalah suka memfitnah orang lain.